Shalom saudara-saudara, kembali lagi di channel saya. Kita pasti pernah dengar atau baca kalimat dan tuduhan luar biasa ini, di mana Yesus berkata, "Aku Tuhan, maka sembahlah aku." Oke, jawaban simpelnya adalah tidak ada. Yesus tidak pernah berkata, "Aku Tuhan, maka sembahlah aku." Lalu, karena tidak ada kata-kata "Aku Tuhan, maka sembahlah aku," berarti Yesus bukan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang bodoh. Pertanyaan ini biasanya digunakan oleh saudara kita Muslim, di mana mereka telah dilatih oleh ulama atau apologis Muslim untuk memberi pertanyaan ini kepada orang Kristen. Saya buatkan sebuah ilustrasi percakapan. Abdul, bro, keyakinan kamu kan Yesus itu Tuhan? Daniel, ya bro, kenapa emang? Abdul, kalau Yesus itu Tuhan, coba buktikan di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Daniel, lah, gak ada tertulis di Alkitab Yesus berkata, "Aku Tuhan, maka sembahlah aku." Abdul, maka terbukti ya, Yesus bukan Tuhan. Daniel, bukan gitu. Aku kasih contoh. Yohanes pasal 16 ayat 15. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Jadi Yesus berkata bahwa segala milik Bapa adalah milik Yesus juga. Jadi segala milik Allah adalah milik Yesus. Segala itu apa? Alam semesta. Abdul, terbukti ya, Yesus bukan Tuhan. Daniel, lo kok terbukti bukan Tuhan? Abdul, ya, soalnya di kitabmu nggak ada Yesus berkata, "Aku Tuhan, maka sembahlah aku." Daniel, lah, terus salah satu ayat yang aku kasihkan sudah membuktikan. Abdul, halah itu palsu, nggak mungkin Yesus berkata demikian. Kita butuh untuk palsu. Kalian melihat permasalahannya di sini. Daniel sudah dengan jelas dan dengan ayat dalam Alkitab membuktikan bahwa Yesus berkata semua milik Bapa atau Allah adalah milik Yesus juga. Itu klaim yang luar biasa loh. Mana ada nabi yang lain atau manusialah di dunia yang berani membuat klaim seperti itu. Tapi enggak. Apa tuntutan si Abdul? Bahwa harus ada perkataan Yesus sesuai dan tepat sesuai. "Aku Tuhan, maka sembahlah aku." Itu sebuah tuntutan yang tidak masuk akal dan bodoh, dan si Abdul hanya mencari sensasi yang merupakan hal duniawi. Istilahnya seperti, "Aku nuntut seseorang main gitar yang tidak bisa main gitar." Atau aku nuntut seseorang untuk bacakan Pancasila sila ke-6. Pokoknya harus sila ke-6. Atau aku nuntut seseorang untuk bacakan juz ke-40. Kalau tidak bacakan juz ke-40, maka Al-Quran palsu. Itu adalah hal yang bodoh kan? Itu adalah hal yang bodoh kan? Pertama, kalau kalian saudaraku yang Kristen ditanya oleh non-Kristen di mana Yesus berkata, "Aku Tuhan, maka sembahlah aku." Kalian jawab aja, "Boleh, tapi setelah kalian bacakan aku juz ke-40, nanti pasti lawan bicara kalian antara menghujat atau tetap nuntut perkataan Yesus, 'Aku Tuhan,' atau 'Sembahlah aku dong,' atau pindah tapi." Kuncinya adalah tetap sabar, jangan kebawa emosi. Kalian akan saling tanggap-tanggapan hingga suatu titik kalian beri contoh yang aku berikan sebelumnya. Kalau lawan bicara setuju dan memahami situasi yang dibicarakan, maka baru kita jelaskan bagaimana Yesus klaim sebagai Tuhan. Kalau semisal lawan bicara tetap ngotot, sebaiknya kalian tinggal aja, karena itu buang tenaga dan buang waktu. Tapi ya, hal positifnya dengan orang yang ngotot, kita jadi tahu bagaimana kita respon dengan orang seperti itu. Tapi itu aku akan jelaskan di video lain. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana Yesus klaim sebagai Tuhan dan di ayat mana aja dalam Alkitab? Poin 1, Yesus mengklaim kemahadiran kualitas Allah saja, Matius 18:20. 18:20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi apabila dan dimanapun ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi ada orang berkumpul di Jakarta dan Surabaya pada saat yang sama, maka Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Bagaimana seorang manusia atau nabi biasa bisa lakukan itu? Ini adalah kualitas Allah, yaitu Maha Hadir. Betul tidak? Poin 2,
Yesus berkata bahwa Daud memanggil dia Tuhan. Matius 22:41-45. 22:41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya 22:42, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. 22:43 katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata 22:44, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. 22:45, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus menghampiri mereka dan Yesus minta pendapat mereka mengenai siapa Mesias. Dan Mesias anak siapa? Orang Farisi membalas bahwa Mesias adalah anak Daud, dalam arti bahwa Mesias adalah keturunan dari Raja Daud. Lalu Yesus berkata bagaimana Mesias adalah anak Daud kalau Daud memanggil sang Mesias Tuan. Dalam arti Daud adalah seorang raja dan di dunia tidak ada yang lebih tinggi daripada raja. Siapa yang lebih tinggi dari raja? Tentu hanya Tuhan. Dan siapa yang patut dipanggil Tuan oleh raja? Apakah nabi atau anak-anak raja? Siapapun di dunia ada di bawah raja. Sebab di dunia rajalah yang paling tinggi. Dan Daud berkata pada ayat 44 bahwa Tuhannya, Daud telah berfirman kepada tuannya Dan ayat 44 adalah referensi dari Mazmur pasal 110 ayat 1. Kalian bisa cek. Jadi Yesus berkata bahwa sang Mesias dipanggil Tuan oleh Daud. Dan tuannya Daud tentu hanya Tuhan. Poin 3. Yesus berkata bahwa semua otoritas adalah miliknya. Matius 28:18. 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sini Yesus klaim dan jelas sekali bahwa Yesus memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu mana ada manusia atau nabi bisa membuat klaim seperti itu. Tapi sebentar Yesus berkata bahwa segala kuasa diberikan kepada Yesus. Penjelasan untuk itu kalian bisa tonton videonya di sebelah kanan atas layar. Jadi Yesus benar-benar klaim punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini suatu klaim hanya Tuhan bisa buat. Poin 4. Yesus berkata dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2:28. 2:28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah salah satu gelar Yesus. Penjelasan anak manusia kita bisa temukan di Daniel 7 pasal 7 ayat 13. Kalau kalian ada yang membaca di Perjanjian Lama, Allah menegaskan bahwa hari Sabat adalah hari yang kudus, di mana tidak boleh kerja dan beristirahat. Dan hal itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun, bahkan tidak ada seorang nabi atau orang kudus yang berani melanggar atau melakukan pekerjaan di hari Sabat, kecuali Yesus. Karena Yesus berkata bahwa Bapa bekerja jika hari Sabat, maka Yesus juga bekerja di hari Sabat. Sebab anak manusia adalah Tuhan atau Tuan atas hari Sabat. Ini mengidentifikasikan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bapa adalah Tuan atas hari Sabat. Dan Yesus menyatakan diri sebagai Tuan atas hari Sabat. Poin 5. Yesus berkata dia adalah pemberi hidup. Yohanes 5:21-23. 5:21 sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. 5:22 Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. 5:23 supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dalam ayat 21 Yesus klaim bahwa dirinya dapat menghidupkan orang mati siapapun yang dikehendakinya. Kalian tahu kan apa yang dimaksud barang siapa yang dikehendakinya? Jadi terserah Yesus ingin bangkitkan siapa yang mati tanpa minta izin ke siapapun. Dalam ayat 22 Yesus klaim bahwa dia adalah penghakim dan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun. Dalam pengetahuan kita tentu hanya Tuhan kan yang menghakimi apabila kita meninggal. Apalagi akhir zaman. Dalam ayat 23 ini favorit saya di sini dengan sangat tegas. Tidak ada di dunia dari zaman manapun yang berani mengatakan hal ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri.
bahwa supaya semua orang menghormati anak yaitu Yesus, sama seperti mereka menghormati Bapa. Apa artinya? Yesus nuntut sama semua orang bahwa semua orang harus sama penghormatannya seperti kepada Bapa atau Allah. Yesus nuntut penghormatan kepada Bapa harus sama dengan dirinya. Kalau kalian tidak paham mohon maaf, tapi kebangetan deh. Hehehe. Poin 6. Yesus menyatakan ada sebelum ada Abraham. Yohanes 8:58. 8:58 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham, jadi aku telah ada." Di sini kita sudah baca dan sangat jelas. Yesus menyatakan diri sudah ada sebelum Abraham jadi. Well, dari zaman Abraham ke zamannya Yesus saja udah ribuan tahun. Dan Yesus klaim sudah ada sebelum Abraham ada. Poin 7. Yesus mengatakan segala sesuatu yang dimiliki Bapa adalah miliknya. Yohanes 16:15. 16:15 Yesus berkata segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalian lihat kan? Segala milik Bapa. Apa milik Bapa? Semuanya kan. Surga, bumi, ruang angkasa, semua makhluk DLL. Intinya alam semesta adalah milik Bapa. Dan klaim Yesus simple bahwa segala yang Bapa miliki atau punya adalah milik Yesus juga. Jadi saudara sekalian, ini beberapa klaim Yesus dan saya ulangi. Klaim nyata Yesus yang tercatat dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Saya buat kesimpulan Yesus berkata dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mengklaim kemahadiran kualitas Tuhan saja. Semua otoritas adalah miliknya. Mengatakan segala sesuatu yang dimiliki Bapa adalah miliknya. Dan lain-lain. Masih ada lebih banyak bukti mengenai klaim Yesus sebagai Tuhan. Tapi saya akan lanjutkan di video lain. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mari ikut Yesus. Mari ke jalan yang benar. Tuhan berkati.